Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami menghadap tahta-Mu yang kudus, menyatakan syukur kami karena betapa pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam suasana hidup yang sulit pada saat ini boleh kami tetap rasakan. Sehingga dengan segala kekuatan daripada Tuhan, kami dapat bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa di surga, berkati sekalian kami, supaya firman-Mu pada saat ini memberikan kekuatan kepada kami untuk terus menapaki hidup yang Tuhan karuniakan dengan segala perkara yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan saja. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara, sesungguhnya kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil kita melalui pemberitaan Injil. Dan kita telah menjawab panggilan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus, yang karenanya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Namun saudara, iman di dalam Yesus Kristus haruslah bersifat dinamis, tidak mandek dan beku, apalagi mati. Karena Kristus yang kita imani adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Jadi bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, jikalau iman kita mandek, bahkan mati. Iman yang hidup dan dinamis haruslah nyata dalam perbuatan atau tindakan kita. Karena ada tertulis, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, hari ini hari Minggu Paskah ketiga, hari yang masih kental dengan nuansa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dalam cerita-cerita tentang penampakan Yesus setelah kebangkitannya, kita melihat respon atas orang-orang yang dijumpai. Respon yang pertama dan utama adalah hidup mereka berubah. Dari takut dan bersembunyi menjadi berani menampakkan diri. Dari lesu, sedih, kecewa, dan putus asa menjadi semangat, menjadi sukacita dan berkobar untuk memberitakan Injil sebagai respon atas iman kepada Yesus Kristus yang bangkit. Untuk hal ini, pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas memulai kisahnya dengan menceritakan dua orang murid Yesus yang bersiap pergi ke Emmaus. Sebagai murid Yesus, di hati Kleopas dan temannya tentu masih membekas kesedihan dan kegalauan atas peristiwa penyaliban Yesus yang baru 3 hari berlalu. Meskipun kemudian ada berita tentang kebangkitannya, saudara, namun berita itu tidak serta-merta mereka percaya dan tidak mengurungkan maksud mereka untuk kembali ke desa asal mereka di Emmaus. Dengan tekad yang bulat mereka tetap pergi, menempuh perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus dengan berjalan kaki sepanjang lebih dari 11 kilometer.
Perjalanan yang cukup jauh dan pasti melelahkan. Dan perjalanan itu mereka tempuh bukan dengan bersemangat, melainkan sebaliknya, saudara. Disertai juga ada perasaan sedih, kecewa, dan putus asa. Mereka sangat terpukul oleh sebab simpang siurnya berita-berita mengenai jasad Yesus. Padahal kematian Yesus yang disalib itu sesungguhnya sudah sangat menekan perasaan mereka. Saudara, nampaknya mereka berjalan tidak terlalu cepat, sebab kemudian ada seseorang lain yang asing bagi mereka yang dapat menyusul dan kemudian berjalan bersama mereka. Kepada orang itu, mereka menumpahkan isi hati mereka tentang kekecewaannya, tentang kesedihannya, dan kebingungan mereka atas segala peristiwa yang dialami Yesus, Rabi mereka. Menjelang malam, mereka sampai di Emmaus. Lalu orang asing yang sesungguhnya Yesus itu bersikap seolah-olah hendak terus berjalan. Tetapi sesuai dengan adat yang lazim, terlebih terhadap orang asing, Kleopas dan kawannya mengundang Yesus untuk makan dan bermalam. Undangan itu diterima oleh Tuhan Yesus. Pada saat mereka duduk hendak makan, Tuhan Yesus, saudara, melakukan adegan ulang saat perjamuan terakhir dengan para murid. Ada dikatakan dalam ayat 30 pembacaan kita, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Melalui adegan ulang saat perjamuan terakhir itu, kedua murid yang ada di hadapannya itu tersadar. Mereka melihat, dalam kesadarannya mereka melihat dan mengenali Yesus. Yesus yang beberapa hari lalu mati. Yesus yang kini juga kabarnya simpang siur tentang di mana jasad, ternyata kini telah bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka. Kristus yang bangkit menjumpai mereka dan menjadi kawan seperjalanan. Kristus yang bangkit mau mampir dan menemani, bahkan melayani mereka makan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ini pengalaman iman mereka yang sungguh mengagumkan. Namun kemudian dalam kekaguman mereka melihat Yesus lenyap. Yesus tiada lagi di hadapan mereka. Saudara, lenyapnya Yesus dari pandangan mereka yang secara tiba-tiba itu bukan pesan utama yang hendak disampaikan Injil pembacaan kita. Namun yang ditekankan adalah respon Kleopas dan seorang murid lainnya yang mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit ternyata memulihkan pengharapan mereka. Kristus yang bangkit membuat hati mereka berkobar-kobar, penuh sukacita. Ada semangat yang muncul menjiwai mereka. Sehingga dengan semangat itu mereka tidak ingin tinggal diam di Emmaus.
dengan pengharapan, sukacita, dan semangat yang ada. Malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Kembali menempuh perjalanan 11 kilometer untuk menjumpai para murid yang lain, untuk menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit bukan lagi pengalaman yang dibiarkan tinggal diam di dalam diri. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit menjadi sumber kekuatan yang menyeruak dan menyentuh orang banyak. Saudara, sesungguhnya ada banyak orang lain, orang asing di sekitar kehidupan kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat tempat di hati dan pikiran kita, yang tidak sepaham, yang sesungguhnya tengah berjalan bersama kita. Melalui orang lain, orang asing itu, kita pun diingatkan bagaimana Yesus, orang lain, orang asing yang bergabung menjadi kawan seperjalanan dua orang murid menuju Emmaus. Sesungguhnya saudara, ada banyak hal yang dapat kita petik sebagai pengajaran dari Kleopas dan seorang murid lain saat mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita sebagai murid Kristus yang dalam iman telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, kiranya tetap memiliki semangat untuk mewartakan Injil melalui perbuatan-perbuatan yang didasari iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun yang dapat kita lakukan sebagai sebuah kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain, panggilan kita sebagai anak-anak Allah untuk melakukan itu. Iman kita harus hidup. Iman kita harus dinamis. Sebab kita mengimani Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Kiranya kita sebagai gereja pun dapat menghidupi iman kita dengan segala perbuatan yang dapat menjadi berkat bagi sesama, walaupun itu sebagai orang asing, sebagai orang lain di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menyatakan segala kehendak-Nya, supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena melalui terang kebenaran firman, kami sekalian anak-anak-Mu diingatkan bahwa sesungguhnya kami sebagai gereja, sebagai murid-murid Tuhan, sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Namun seringkali kami lalai, kami tidak punya semangat untuk menyatakan sukacita atas perjumpaan kami dengan Kristus yang bangkit, sebagaimana yang sudah diteladankan Kleopas dan murid Tuhan lain. Melalui terang firman-Mu pada saat ini Bapa, biarlah kami boleh belajar bahwa itulah panggilan kami sebagai
anak-anak Tuhan, menjadi saksi kemuliaan Tuhan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun situasinya. Kami harus nyatakan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat menyatakan semuanya itu, supaya sungguh kami layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, supaya sungguh kami layak untuk disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Allah Bapa di surga, dalam kesempatan kami berdoa pada saat ini, kami juga datang menyerahkan seluruh pergumulan yang dihadapi gereja-gereja Tuhan. Kiranya juga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Setiap persoalan dan juga masalah itu menjadi kekuatan kepada mereka untuk terus berserah kepada Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami gereja-Mu berjalan sendiri. Tuhan akan tuntun kami menapaki zaman dengan segala situasi yang ada. Kami serahkan keberadaan kami, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan gereja Tuhan, ke dalam tangan kuasa dan pimpinan Tuhan saja. Dalam kesempatan kami berdoa pada saat ini, kami juga ingin menyerahkan segala pergumulan, permasalahan yang dihadapi kami sebagai bangsa dan negara. Karena pada saat ini kami, masyarakat bangsa Indonesia, tengah menghadapi musibah berkenaan dengan virus corona. Bapa di surga, kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan menyatakan yang terbaik kepada kami. Dan biarlah melalui musibah yang ada, justru kami diajak untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih berserah lagi kepada Tuhan. Pimpin dan berkati para petinggi negeri ini, supaya mereka dapat mengambil kebijakan untuk kemakmuran bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka yang sakit, kepada para medis yang merawat mereka juga, kiranya Tuhan berikan kesabaran dan juga kesehatan untuk mereka. Allah Bapa di surga, dalam kesempatan kami berdoa pada saat ini, kami juga ingin menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa dan tuntunan Tuhan saja. Inilah doa kami Bapa, yang kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.